Formulir C hasil yang kita gunakan di TPS itu merupakan gabungan dari 3 formulir yang sebelumnya pada pemilu sebelumnya itu menjadi masing-masing. Ada formulir C KPU, ada formulir C1 berhologram, dan ada formulir C1 plano gitu. 3 formulir ini yaitu berita acara CKPU dan sertifikat C1 hologram, dan catatan hasil itu C1 plano kita jadikan menjadi satu di dalam formulir C hasil sebagaimana yang ditampilkan di Zoom ini. Oleh karena Bapak Ibu sekalian, di dalam judulnya itu sudah tergambar ada 3 sebenarnya. Di judulnya itu ada berita acara, sertifikat, dan catatan hasil. Jadi menggabungkan 3 formulir yang sebelumnya terpisah-pisah menjadi satu. Kemudian di sebelah kanan itu ada April Tag, Bapak Ibu sekalian. Ada April Tag itu ada kode masing-masing April Tag, masing-masing lembaran itu berbeda kodenya. Di situ ada 101, itu menunjukkan 1 itu adalah kode jenis pemilihan, 1 itu Pilpres, 2 itu DPR, kemudian 3 DPD, 4 itu DPRD provinsi, dan 5 itu DPRD kabupaten kota. Kemudian di atasnya, di atas April Tag itu ada judul, ada nama ya, sorry, ada nama formulirnya model C hasil PPWP, yang mana dulu dinamakan C1 berhologram ya. Kemudian di pojok kanan atas ada kotak hitam 2 kotak, dan juga sama dengan di sebelah kiri ada 2 kotak hitam, dan juga di bawahnya nanti akan ada kotak yang sama kanan bawah dan kiri bawah. Itu adalah batas foto yang harus, atau batas bagian formulir yang harus masuk dalam gambar ya pada saat Bapak Ibu memfoto. Jadi nanti pada saat BIMTEK Luring atau nanti pada saat mensimulasikan dengan teman-teman KPPS, PPK, dan PPS, batas ini harus masuk dalam tangkapan layar ketika sudah mengambil gambar dalam penggunaan Sirekap tersebut. Jangan sampai ada kotak-kotak hitam ini yang tidak masuk dalam tangkapan layar Bapak Ibu sekalian. Kami kembali lagi ke April Tag tadi. Mohon maaf ada yang terlupa tadi ya. Jadi 1 yang pertama itu ada kode jenis pemilihan, kemudian 01 itu adalah halaman ya, halaman yang dimaksud oleh April Tag tersebut. Ini 01 berarti halaman 1. Nanti di halaman 2 itu adalah 102, halaman 3 adalah 103. Kemudian untuk DPR itu berarti halaman pertamanya 201, kemudian halaman 15-nya berarti misalnya 215, halaman 17-nya 217. Kenapa harus ada pengkodean seperti ini? Karena untuk memastikan bahwa walaupun nanti Bapak Ibu teman-teman KPPS kita memfotonya itu tidak berurutan, karena memang mungkin ada yang terlewat ya, ada halaman yang terlewat, tapi dengan adanya April Tag ini maka nanti munculnya di info pemilu maupun munculnya di dalam arsip digital kita itu tetap berurutan Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan evaluasi dari penggunaan situng yang pemilu kemarin. Pada saat diupload ke info pemilu, banyak halaman dari C1 pada saat itu yang diunggah ke info pemilu yang tidak berurutan halamannya begitu. Jadi setelah halaman 1 langsung loncat ke halaman 5, halaman 6, karena pada saat melakukan scan C1 itu tidak berurutan atau mungkin tidak sengaja ada yang terlewat sehingga disusulkan di belakangnya. Nah, kekeliruan sebagaimana hal tersebut bisa saja masih terjadi pada saat pemilu nanti. Oleh karena itu kita antisipasi walaupun pada saat memfoto tidak berurutan, karena ada April Tag ini, teknologi ini, maka dia tetap otomatis akan berurutan sesuai dengan jenis pemilu dan juga sesuai dengan jenis dengan halamannya. Bapak Ibu sekalian, untuk di teman-teman di KIP Aceh maupun di kabupaten kota di Aceh nanti akan ada kode tersendiri juga, karena memang isi partainya berbeda. Ada 14 partai ada 14 calon di sana, dan ada 24 ya. Ada 24
ada 24 partai di sana, sehingga nanti akan ada kode apriltek yang juga berbeda. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana lazimnya berita acara yang selama ini kita gunakan, ada narasi yang diawali dengan narasi yang menunjukkan kapan pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan. Makanya di sini ada pada hari apa, tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa. Itu diisi semua dengan huruf ya. Kemudian ada identitas data TPS yang di kotak itu. Nah, ini Bapak Ibu silakan diisi sesuai dengan sesuai dengan identitas TPS. Kemudian ada narasinya lagi di bawah, ada paragraf 2. Pemungutan dan penghitungan suara dipimpin oleh Ketua KPPS. Ini kita ambil dari undang-undang. Nah, ini dimulai pada pukul berapa? Kalau di sebelumnya itu kita langsung sudah otomatis dari sana diisi dari pukul 7 ya sampai pukul 13, tetapi untuk yang saat ini mohon diisi sesuai dengan real waktu yang Bapak Ibu laksanakan begitu. Jam berapa pemungutan suaranya itu dimulai, itulah yang ditulis di sini. Misalnya tadi seperti yang Pak Idam sampaikan, ada saksi atau panwaslu yang belum hadir, maka ditunda 30 menit misalnya. Berarti kan 7.30 atau 7.45 begitu. Intinya titik-titik ini diisi secara real ya. Mulainya jam berapa. Kemudian demikian juga dengan selesainya jam berapa untuk pemungutan suara. Paragraf berikutnya ada penghitungan suara mulainya pukul berapa sampai jam berapa. Itu diisi juga dengan real. Ini nanti akan dalam Sirekap akan diinput ya. Akan diinput di dalam Sirekap, dan kemudian nanti ini akan menjadi referensi kita untuk menghitung berapa sebenarnya durasi waktu yang dibutuhkan mulai penghitungan sampai pemungutan sampai dengan penghitungan. Kemudian ini ada kalimat yang harus dicoret atau dipilih salah satunya di hari yang sama atau hari setelahnya. Ini menunjukkan bahwa apakah proses penghitungan itu selesai di tanggal 14 atau harus loncat ke tanggal 15 atau hari setelahnya. Ini silakan dipilih salah satunya, dicoret salah satunya begitu. Itu untuk berita acaranya ya, bagian berita acara di narasi di atasnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa langsung melihat dan menyimak, dan nanti pada saat di BIMTEK Luring Bapak Ibu sekalian sudah bisa langsung praktek tanpa harus kita ulang. Nanti ini akan kita share ya Bapak Ibu untuk dipelajari bersama-sama. Lanjut ke bawahnya Mas Jody. Ya Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan data pemilih dan pengguna hak pilih. Ini yang tadi di yang bagian A ini data pemilih yang tadi disampaikan oleh Bu Betty, ini akan ngambil langsung dari Sidali. Jadi di dalam Sirekapnya itu akan sudah ada angka yang diambil dari Sidali. Artinya Bapak Ibu sekalian, tetapi karena formulirnya ini hard copy, jadi Bapak Ibu tetap harus mengisi angka-angka yang ada di dalam data pemilih ini. Ini terdiri dari DPT, daftar pemilih tetap, kemudian di sebelah kanannya itu ada laki-laki, perempuan, dan jumlah totalnya. Bapak Ibu sekalian, jika ada kotak yang tidak bermakna, maka dia bisa diisi dengan X. Tetapi jika ada maknanya harus diisi dengan 0. Misalnya 180 misalnya kalau kasusnya laki-laki di sini ya, walaupun di sini 183 ya. Yang tidak bermakna seperti di perempuannya ada 72, berarti kotak yang pertama sebelah kiri itu tidak ada maknanya, maka dia harus diisi X, yang strip atau apalagi diisi dengan 0. Jadi tolong diisi dengan huruf X. Bapak Ibu sekalian, pada BIMTEK sebelumnya kami sudah sampaikan demikian, tetapi teman-teman peserta BIMTEK tetap saja ada yang mengisinya dengan strip atau dengan 0. Jadi ini kami tekankan sekali lagi bahwa kotak-kotak yang tidak ada maknanya, dengan kata lain dia tidak punya nilai, silakan diisi dengan X. Tetapi jika dia punya makna, punya nilai, maka dia
diisi dengan angka 0. Kemudian Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah pengguna hak pilih. Di sini ada 3 komponen turunannya, yaitu jumlah pengguna hak pilih dalam DPT. Kalau Bapak Ibu perhatikan dibandingkan dengan formulir sebelumnya, di sini sudah ada simplifikasi atau penyederhanaan kalimat ya. Di sini Bapak Ibu intinya di sini adalah jumlah pengguna hak pilih. Yang pertama itu dalam DPT, yang kedua dalam DPTB, dan yang ketiga DPK. Semua kalimatnya sama persis. Tinggal apa yang berbeda adalah dia dalam daftar yang mana. Artinya ini menuntun Bapak Ibu sekalian untuk melihat sebenarnya formulir apa yang C daftar hadir yang mana yang harus dilihat untuk mengisi angka-angka ini. Kalau di angka huruf B1 itu formulir yang dilihat adalah atau jadi rujukan adalah C daftar hadir DPT. Kalau yang angka 2 itu C daftar hadir DPTB, dan kemudian yang angka 3 itu C daftar hadir DPK. Tidak perlu berpikir panjang, yang jelas apa yang tertulis di dalam C daftar hadir, apa yang hasil hitungan Bapak Ibu sekalian di dalam C daftar hadir, itulah yang diisi dalam bagian ini. Makanya tadi pada saat Pak Idam menyampaikan bahwa nanti pada saat BIMTEK Luring akan ada soal. Nah, soalnya itu bukan dalam bentuk soal cerita Bapak Ibu sekalian, tetapi soalnya itu dalam bentuk adanya data-data dalam C daftar hadir yang kami sampaikan, sehingga Bapak Ibu seolah-olah berada dalam situasi yang real gitu, menghadapi adanya formulir C daftar hadir di TPS, sehingga langsung bisa harus memindahkan ke dalam formulir C ini. Ke bawahnya yang 4 itu ada total, adalah totalnya. Kemudian ke bawah lagi, bagian kanan ini, bagian kanan huruf B huruf 4 ini ada 3 kotak yang dilingkari merah. 3 kotak yang dilingkari merah ini harus sama dengan angka Romawi 2 di angka 2 jumlah surat suara yang digunakan. Ini ada angka ada garis merah ya. Ada garis merah. Ini juga kami sederhanakan, kami sesuaikan. Dulu angka 2 ini ada di bawah, tetapi untuk kemudahan menjumlah ini kami pindahkan ke atas. Angka 2 Romawi angka 1, 2 Romawi angka 1 ya, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT. Ini mohon diisi dengan ini bukan rumus ya. 2% dari DPT ini bukan rumus, tetapi 2% dari DPT ini adalah hitungan real Bapak Ibu sekalian, teman-teman KPPS nanti, terhadap jumlah surat suara yang diterima. Berapapun jumlah surat suara yang diterima, yang dihitung pada saat menerima dari logistik, itulah yang diisi dari pada kotak yang 3 sebelah kanan ini. Kalaupun misalnya memang kurang atau lebih, silakan tetap diisi di situ dan dicatat dalam C kejadian khusus bahwa surat suara yang diterima tidak sesuai dengan rumus 2% dari DPT. Artinya berapapun yang diterima itu yang dicatat, tetapi mohon diisi di C kejadian khusus apabila tidak sesuai. Kemudian di bawahnya ada jumlah surat suara yang digunakan. Ini tadi yang kami sampaikan adalah sama dengan yang angka 4 di atas. Ini artinya adalah surat suara yang ada di dalam kotak ya. Penjumlahan antara surat suara sah dan tidak sah ini harusnya sama. Kemudian ini yang angka 3, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos. Bapak Ibu sekalian, ini juga terdengar mudah, tetapi pada prakteknya banyak kesalahan di sini, karena apabila ada suara yang tidak sah, ini terkadang teman-teman kita, teman-teman KPPS itu memasukkannya ke sini. Surat suara tidak sahnya karena surat suaranya robek gitu ya. Itu dianggap rusak atau dianggap noda, dan di dalam proses tally itu dikategorikan sebagai surat suara tidak sah, tetapi juga sekaligus dimasukkan sebagai surat suara yang rusak. Padahal rusaknya surat suara di tidak sah itu adalah hanya penyebab ya, bukan karena dari awal rusak gitu. Sementara yang angka 3 ini adalah kondisi surat suara sebelum digunakan ke bilik atau tidak sempat masuk ke kotak suara, itu memang sudah rusak dan itu diganti oleh pemilih.
Nah, itu artinya harus betul-betul cermat untuk menulis angka di angka 3 ini. Jangan sampai dia double accounting ya. Di sini ditulis, kemudian juga yang tidak sah masuk sebagai kategori surat suara tidak sah. Ini yang seringkali menyebabkan tidak sinkronnya pengadministrasian penggunaan surat suara. Angka 3 ini murni surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos, di mana dia pada akhirnya tidak masuk kotak. Jadi rumus simpelnya adalah angka 3 ini tidak ada dalam kotak begitu. Dia tidak berasal dari dalam kotak suara. Dia harusnya ada di luar kotak suara. Makanya di sini kami sampaikan bukan surat suara tidak sah ya. Ini catatan pentingnya. Kemudian yang keempat, jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan. Ini adalah surat suara yang tidak terpakai atau tidak digunakan. Kekeliruan yang sering terjadi di angka 4 ini digabung antara yang 3 dengan yang 4 masuk ke angka 4. Karena angka 3 kan juga sebenarnya secara prinsip kan dia tidak digunakan, tidak jadi digunakan ya. Tetapi kategorinya berbeda gitu. Tetapi teman-teman pada saat kita evaluasi pengisian C hasil yang pemilu yang lalu, ini banyak juga yang mengkategorikan surat suara rusak yang tidak jadi digunakan itu masuk ke angka 4 sehingga dia lagi-lagi double penghitungan begitu. Ini yang seringkali membuat kesalahan pengadministrasian. Itu untuk Romawi 2. Romawi 3-nya Bapak Ibu sekalian, data pemilih disabilitas ini adalah jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Jadi berapapun yang menggunakan hak pilih itulah yang ditulis dalam kolom ini. Sekali lagi kami sampaikan bahwa apabila tidak ada jumlah pemilih disabilitas berarti kotak-kotak ini berarti tidak bermakna. Artinya ketika dia tidak bermakna maka dia harus diisi dengan huruf atau tanda silang ya. X bilangan ratusan, puluhan dan satuan. Oh ya, ke atas sedikit Mas yang ada angkanya. Untuk pengisian, tata cara pengisiannya, apabila angka 1 ini misalnya keliru diisi, maka bukan berarti seperti yang pemilu-pemilu sebelumnya itu dicoret 2 kemudian diparaf, karena kita menggunakan Sirekap dan kita perlu untuk memastikan bahwa Sirekap itu bisa membaca apa yang dalam kotak itu, maka dia tidak boleh dicoret, tetapi dia harus di tip X. Dia harus di tip X kemudian sampai benar-benar hilang angka sebelumnya dan kemudian ditulis kembali angka yang benar dan kemudian diparaf di atas kotaknya. Sebelumnya kita menganggap bahwa ketika dicoret 2 kemudian ditulis di samping kanannya tapi masih dalam kotak itu kita menganggap masih bisa dibaca oleh Sirekap. Tetapi pada saat kita melakukan komunikasi atau uji coba dengan teman-teman pengembang Sirekap, ternyata kecilnya tulisan tersebut mempengaruhi kemampuan baca dari Sirekap itu sendiri, sehingga kami coba mendorong bahwa apabila untuk di Juknis nanti ya, apabila ada kesalahan tulis, maka angka 1 itu misalnya itu bukannya dicoret 2 tetapi di tip X sehingga benar-benar hilang dan kemudian ditimpa lagi dengan angka yang benar kemudian diparaf di atasnya. Bagaimana merekam kejadian ini dan bagaimana menuliskan angka yang sebelumnya yang keliru itu, silakan ditulis di formulir C kejadian khusus bahwa telah terjadi kesalahan atau kekeliruan tulis di bagian mana semula tertulis berapa menjadi tertulis berapa begitu, sehingga apapun yang tertulis atau apapun kejadian yang terjadi di dalam penulisan formulir ini juga jangan lupa direkam atau dicatat dalam formulir model C kejadian khusus, sehingga walaupun secara kasat mata dia tidak terlihat angka sebelumnya, tetapi itu direkam dengan baik di formulir model C kejadian khusus. Ini mudah-mudahan nanti pada saat pada saat BIMTEK luring
Silahkan nanti dipraktekkan apabila misalnya ada kesalahan tulis. Kembali lagi Mas ke bawah. Iya. Oke, di sini ada tanda tangan KPPS, kemudian ada tanda tangan peserta pemilu dari Pilpres ya. Dalam hal ini adalah formulir PPWP. Nah, ini tadi kami sampaikan di bagian bawah sebelah kiri ada muncul kotak hitam dua yang berdampingan secara diagonal. Yang sebelah kanan juga demikian, yang difoto sampai tampak dua kotak tersebut. Lanjut ke bawahnya. Untuk halaman duanya, Bapak Ibu sekalian, kita coba lihat di bagian kanan itu, seperti yang kami sampaikan, kode April tag-nya sudah berubah ya, berbeda dengan yang halaman sebelumnya, yaitu ada 102. Ini menunjukkan bahwa halaman ini adalah punyanya Pilpres dan adanya di halaman 2 gitu. Ini juga kami sampaikan bahwa untuk menghindari adanya formulir C hasil yang palsu ya. Yang ketika nanti bisa saja nanti pada saat diupload ke info pemilu bukan formulir ini yang difoto tetapi formulir lain. Nah, ini untuk menjamin juga bahwa ada April tag yang menjamin salah satunya selain ada microtext menjamin keabsahan formulir yang difoto. Bapak Ibu sekalian, kotak hitamnya masih ada yang tadi sama dengan halaman pertama. Kemudian data TPS-nya juga ada. Nah, ini adalah cara menuliskan telinya karena nggak terbaca ya, jadi tertulisnya E. Padahal sebenarnya yang kami tulis di aslinya ini adalah ada 4 garis yang secara vertikal, kemudian 1 garis secara diagonal ya. Ini bisa diagonal dari kiri bawah ke kanan atas atau bisa juga dari kiri atas ke kanan bawah, itu sama saja. Ini hanya contoh saja. Kemudian sebelah kanannya itu ada apa Mas? Sebelah kanannya ada jumlah tiap baris ya. Jumlah tiap barisnya ada 57. Ini bisa ditulis untuk memudahkan ya jumlah tiap barisnya. Mas Jody, jumlah tiap barisnya di ini. Ya, ini ada 57 ke bawah sedikit. Nah, ini bisa juga caranya adalah dengan di garis ya dari secara horizontal dari kiri ke kanan seperti yang digambar. Jadi bebas, yang penting dia membelah 4 garis sebelumnya secara yang sudah ditulis secara vertikal. Kemudian jumlah tiap barisnya 57, yang tidak digunakan sama ditulis dengan huruf Z. Bapak Ibu sekalian, BIMTEK sebelumnya atau pada praktek nyatanya ini ada juga yang lupa menulis Z ini, malah dikosongkan atau bahkan di XX ya. Nah, ini tidak kita benarkan, sehingga tapi yang jelas patokannya adalah di Z seperti ini. Kemudian sebelah kanan ada jumlah suara sah, ini menyalin apa yang ada di dalam sebelah kiri di telinya. Kalau telinya 60 ya tulisnya 60. Kalau telinya 57 tulisnya 57. Bapak Ibu sekalian, di sini ada 3 kotak. Kotak yang sebelah kiri itu ada ratusan, kotak yang tengah itu puluhan, dan kotak yang kanan itu satuan. Terlihat sepele, tetapi Bapak Ibu sekalian ada juga yang menulis misalnya perolehan suaranya 5 ya, 5 itu ditulisnya dengan cara X5X. Itu sama juga sebenarnya nilainya 5, tetapi secara prosedur penulisan itu tidak dibenarkan. Atau ada juga yang nilainya 5 tapi menulisnya adalah 5XX. Itu juga sama, nulisnya juga makanya juga sama 5, tetapi yang dibenarkan di sini adalah karena itu 5 itu adalah satuan, maka dia harus ditulis di kotak paling kanan. Kotak ratusan dan kotak puluhannya karena dia tidak punya makna, maka dia harus diisi dengan huruf dengan tanda X gitu. Kemudian untuk OMR-nya untuk di Pilpres sengaja kita seperti pilkada yang 2020 kemarin, khusus untuk Pilpres kita kembali menggunakan metode OMR agar tingkat keabsahannya mendekati 99% Bapak Ibu sekalian.
Sehingga nanti teman-teman KPPS setelah menggunakan Sirekap atau setelah memfoto halaman ini, dia tidak perlu lagi di edit ya, tidak bisa diedit karena suara Pilpres agak sensitif ya, sehingga dia berbeda dengan pileg yang menggunakan metode OCR. Kemudian balik lagi Mas, yang ini kalau huruf yang catatan dari tampilan ini adalah kalau misalnya memang dia kotaknya itu diberi tanda X, maka di hurufnya di bulatan hitam itu karena tidak ada X, maka silakan ditulis dengan 0 ya. Angka 0 yang dibulat hitam, yang dibulatkan gitu, bukan kemudian dicari-cari ya. X ada. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau misalnya memang terjadi kesalahan penulisan sama dengan yang tadi di depan, ini harus di tip X Bapak Ibu, harus di tip X sampai bulat-bulatan hitam itu hilang ya. Tapi jangan sampai tidak menyisakan batas bulatan-bulatannya begitu. Sehingga baru setelah itu ditulis atau dibulatkan bulatan atau angka yang benar, kemudian baru diparaf di sebelah kanannya. Ini nanti akan dibaca oleh Sirekap sebagai data yang dikonversi menjadi angka, gambar yang dikonversi menjadi angka, dan nanti akan diagregat secara otomatis dan muncul di Sirekap webnya Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah ini difoto, nanti dijelaskan oleh Mas Adi Putra, nanti dimunculkan dalam Sirekap. Kemudian lanjut Mas Jody ke bawahnya, ini ada 16 ya, ada 16, ini adalah tulisan 16 secara huruf kapital yang menunjukkan berapa jumlah perolehan suara peserta pemilunya. Lanjut ke bawah. Halaman 3-nya. Ini sama ya. Nah, itu karena 10 itu 1, 0. 0 itu karena dia bermakna, maka diisinya bukan X ya, tetapi 0. Cara pengisiannya seperti itu. Ya. Oh ya, oke. Kalau tadi Bapak Ibu sekalian, kalau tadi itu adalah formulir model C hasil PPWP Presiden yang menggunakan teknologi OMR yang tadi ada bulat-bulatan hitamnya. Ini adalah halaman kedua dari formulir model C hasil DPR. Ini sama dengan DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota yang menggunakan teknologi OCR, yang tidak menggunakan bulat-bulatan yang harus dihitamkan gitu ya. Nah, sama sebenarnya dengan yang bagian yang lain dengan formulir presiden tadi, perbedaannya hanya terletak di bagian kanan ini, di bagian perolehan suara yang 103 itu tidak ada bulatan-bulatan yang harus dihitamkan, melainkan cukup dengan angka saja, karena Sirekap nanti hanya akan membaca angka yang ada dalam kotak ini. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, bisa diperhatikan pada pada pemilu kali ini C hasilnya kami formatkan ya, ada titik-titik digital yang memandu Bapak Ibu teman-teman KPPS untuk menuliskan angka. Ini berdasarkan evaluasi sebelumnya yang pada saat ketika menuliskan Bapak Ibu teman-teman KPPS kita itu banyak yang menulis angka tidak standar ya. Sehingga kita berusaha untuk memandu, memberikan panduan bagaimana menulis angka secara standar dengan cara mengikuti pola yang sudah disediakan di setiap kotak-kotak tersebut. Di satu sisi kami memberikan panduan, di sisi lain tidak terlalu kaku juga, seperti misalnya angka 1. Angka 1 itu bisa, mana dia? Angka 1 itu bisa ditulis ambil di bagian tengahnya, bisa juga diambil bagian kanannya, bisa juga diambil bagian kirinya. Yang penting dia merupakan garis lurus secara vertikal dari atas ke bawah. Ya, yang dia tetap bisa akan terbaca oleh Sirekap. Ya, ini juga sama ya. Tetapi kalau misalnya angka 3, misalnya angka 0, ya itu harus seperti itu. Yang jelas dia memang mengikuti panduan yang ada. Titik-titik digital seperti itu. 0 juga mungkin bisa divariasikan ya. 0 juga mungkin bisa dari
hanya mengambil kotak yang tengah dan apa namanya ya seperti ini juga bisa. Kemudian bisa juga hanya mengambil satu bagian dari kotak di dalam titik-titik digital tersebut. Yang penting dia berbentuk kotak ya, berbentuk kotak dan dia mengikuti panduan yang diberikan oleh titik-titik digital tersebut. 7 juga demikian, bisa dari kanan, bisa kemudian ke bawah, bisa juga setengahnya gitu ya. Yang jelas prinsipnya kami hanya titik-titik digital ini hanya memberikan panduan, tetapi di sisi lain tidak terlalu kaku gitu. Nah, kalau seperti ini sebenarnya masih bisa dibaca ya, masih bisa dibaca, tetapi dikhawatirkan kalau misalnya tulisannya kurang baik, maka dia khawatir dibacanya bukan angka 3 tetapi huruf B, atau bahkan misalnya 6 atau mungkin 8 gitu ya, mungkin 8. Makanya kita berikan contoh seperti 3 yang tadi agar menegaskan bahwa angka tersebut adalah angka 3 gitu. Nanti penulisannya menggunakan spidol biru Bapak Ibu sekalian agar berbeda dengan garis-garis yang aslinya berwarna hitam. Lanjut ke bawahnya. Ya, angka 7 seperti ini ya. Angka 7 itu bisa seperti ini, bisa juga yang atasnya itu hanya setengah, ya bisa juga seperti ini ya. Seperti ini karena kita khawatirkan angka 7 ini mirip dengan angka 1 ya. Sehingga kita memberikan panduan berupa titik-titik digital yang bisa diikuti untuk menuliskan angka-angka tertentu. Ya, ini juga bagian yang halaman 3, kita lihat sebelah atas itu April tag-nya sama ya, 103, itu berarti Pilpres, dan kemudian ini adalah halaman 3. Balik lagi halaman 3-nya Mas. Ya. Untuk di jumlah seluruh suara sah dan tidak sah, huruf A itu jumlah seluruh suara sah, itu jangan diisi dengan teli, tapi itu adalah penjumlahan. Jadi sehingga dia langsung merupakan huruf dan angka. Huruf ditulis dengan huruf dan ditulis dengan angka di kotak-kotak itu. Tidak ada lagi teli di sini. Berbeda dengan jumlah suara tidak sah, ini ditulis dengan teli lagi gitu ya. Di simulasi sebelumnya ada yang menulis jumlah suara tidak sah ini dengan langsung dengan huruf di bagian teli gitu ya. Padahal dia adalah hasil penghitungan pada saat hasil pembacaan ketua KPPS terhadap surat-suara yang tidak sah, sehingga langsung ditulis teli di bagian ini. Ini sama dengan jumlah atau pencatatan suara sah di bagian halaman 2 ya. Kemudian jumlah seluruh suara sah dan tidak sah ini adalah sengaja kita lingkari dengan lingkaran warna merah, elips ya warna merah ini karena sama dengan di bagian administrasi pada halaman pertama tadi. Kemudian ini tanggal bulan tahun ditetapkan sama Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya memang penetapan hasil TPS-nya itu di tanggal 14 tidak loncat ke tanggal 15, maka ini diisi dengan tanggal 14. Kalau misalnya lewat hari untuk kebesokan harinya, maka dia harus diisi dengan tanggal 15. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ada catatan di sini sama dengan pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan. 3 komponen ini harusnya sama, harusnya ya. Antara pengguna hak pilih di bagian B angka 4 di halaman pertama, kemudian di bagian 2 Romawi angka 2 surat suara yang digunakan, dan juga di bagian 5 Romawi huruf C jumlah surat suara sah dan tidak sah. Ini seharusnya merupakan angka yang sama walaupun cara menghitungnya berbeda-beda. Kalau yang pertama tadi cara menghitungnya dari jumlah pemilih, kemudian yang kedua tadi cara menghitungnya dari jumlah surat suara yang ada dalam kotak, kemudian kalau yang ini dihitungnya dari berdasarkan penjumlahan suara sah dan plus tidak sah. Cara memperoleh angkanya berbeda, tetapi seharusnya nilainya sama. Sekali lagi, ini terdengar dan terlihat sepele dan mudah, tetapi pada prakteknya sekali lagi, inilah yang sering kali banyak terjadi selisih Bapak Ibu sekalian karena adanya kekeliruan dan ketidakcermatan petugas KPPS dalam menuliskan atau mengadministrasikan angka-angka atau data-data yang ada di TPS. Baik Bapak Ibu sekalian, ke bawah Mas. Ini ada alamat TPS minimal desa dan kelurahannya karena itu adalah identitas minimal ya.
Kemudian di sini ada tanda tangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini harus ditetapkan dulu semuanya, ditandatangani oleh saksi dan petugas KPPS, barulah kemudian difoto untuk di submit dikirim ke server KPU dalam penggunaan Sirekap.